Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, dan seperti biasa saya akan membahas tentang dunia perentokan ya. Dan di sini saya hanya untuk sedikit bercerita sama teman-teman semua ya, tentunya seputaran unggas ya, yang salah satunya adalah entok. Nah, tentang hal ini yang sering dipertanyakan, ini akan saya bahas yang sering dipertanyakan oleh para pemula di kolom komentar saya. Dari video-video saya sebelumnya juga sering dipertanyakan hal-hal seperti itu. Nah, salah satunya adalah biasanya menanyakan campuran pakan untuk pembesaran apa, dan yang kedua entok merinya pada mati, gimana cara untuk solusi pencegahan kematian. Dan yang selanjutnya adalah pemakan bulu ya, atau kanibal. Itu juga sering dikeluhkan para peternak yang baru memulai di bidang peternakan ini atau yang pemula ya. Nah, itu padahal banyak sekali video-video saya yang sudah saya buatkan, banyak sekali tentang pembahasan itu, tapi masih saja ada yang mempertanyakannya, dan kemungkinan yang mempertanyakan itu baru berkunjung di channel saya. Nah, maka dari itu ini saya ulang kembali pembahasan mungkin yang lama, dan ini akan saya jawab kembali ya. Dan masalah yang pertama, biasa untuk pakan, campuran pakan itu sebenarnya sangat umum ya. Ya, tentunya makanan pokok utama adalah katul ya. Kalau untuk pembesaran biasanya umur 0 dari 0 sampai umur 3 minggu sampai 1 bulan ya, saya menggunakan pur ya. Dan selanjutnya pakan campuran ya, mungkin pakan campuran saya ini sama seperti yang lainnya. Makanan pokok adalah katul, terus campuran sentrat, nah bisa juga jagung giling, nah, bisa juga kita campurkan dengan sayuran-sayuran yang kemungkinan bisa untuk dimakan untuk meri kita ya, sesuai umurnya. Dan yang selanjutnya adalah angka kematian. Nah, kalau masalah angka kematian pada ternak kita itu bukan masalah di ternaknya, tetapi masalah di diri kita sendiri. Nah, masalah diri kita adalah gimana cara kita merawat meri kita, apakah itu sudah benar atau tidak, apakah itu tahap-tahapnya sesuai dengan ternak, seperti itu ya. Jadi itu yang menyebabkan angka kematian ternak kita sedikit dan banyaknya itu tergantung dari kita. Kalau teman-teman mau ikuti proses-proses cara-caranya seperti yang saya lakukan, yang sudah saya buatkan video sebelumnya, juga ada tahap-tahap cara untuk merawat entok biar anak entok biar mengurangi angka kematian. Bahkan kalau bisa 0% itu bisa sebenarnya kita lakukan. Walaupun ada tingkat kematian 1, 2, 3, 1, 2 itu sudah umum ya. Jadi itu tidak terlalu banyak. Kalau kematian 50% itu menurut saya juga itu baru banyak tingkat angka kematian ya. Bahkan kadang sampai habis. Nah, itu juga sering saya bahas di video-video saya. Dan yang selanjutnya adalah pemakan bulu. Itu juga saya sudah membuatkan beberapa video tentang membahas meri pemakan bulu dan penyebabnya apa, penanganannya seperti apa, atau pencegahannya seperti apa, dan gejalanya apa saja. Nah, di video saya juga itu sangat lengkap sebenarnya, sudah saya bahas. Tapi berhubung masih banyak yang tanya dan masih banyak juga yang belum tahu, ini saya akan jawab lagi. Untuk kanibalisme itu sebenarnya sama juga. Itu tidak terjadi bukan karena turunan atau gen dari indukannya ya, bukan seperti itu. Banyak yang berpendapat bahwa entok kanibal itu terjadi karena faktor keturunan atau dari indukan. Itu salah sebenarnya teman-teman, itu sangat salah sekali. Karena walaupun keturunannya kanibal, tapi kalau merawat anaknya yang merinya dengan benar, itu tidak akan kanibal. Dan ini saya sedikit cerita, kemarin saya sempat ke kandang teman saya ya, saya ke situ. Di sana memang sudah cukup lama ternak entok. Dan di situ saya ada satu yang saya perhatikan di
satu petak kandang saya deketin, dan kemudian saya lihat di situ sama merinya pemakan bulu semua. Satu kandang itu kira-kira sekitar 20 ekoran, itu petakannya cukup kecil, dan itu semuanya bulunya hampir habis ya. Dan saya tanya sama teman saya, itu kok meri kamu bulunya habis, kenapa? Oh, itu karena pakannya katanya pakai merek babi, yang merek babi itu ya. Nah saya kan jawab, nah kok bisa? Saya dari dulu itu pakai pur yang merek babi, tapi nggak ada gejala-gejala pemakan bulu di kandang saya. Nah, seperti itu. Nah terus dia masih ngeyel, di teman saya juga sama seperti itu, sejak pakannya pur merek babi, tapi saya sangkal itu salah. Karena seperti ini ya, kalau meri menjadi kanibal, penyebabnya bukan soal pakan atau keturunan gen dari indukan. Saya tekankan bahwa terjadinya entok memakan bulu itu karena faktor entok kekurangan pakan, bukan karena apa-apa. Itu faktor pakan, jelas sekali ya. Itu 100% faktor kekurangan pakan. Bila teman-teman coba antisipasinya seperti apa? Antisipasinya kita pemberian pakan rutin, secara rutin, dan dia tidak lapar. Dalam arti setiap kali kita memberikan makan itu dia langsung sampai kenyang. Jangan kita memberikan pakan tanggung untuk menekan biaya pakan sehingga berakibat fatal pada meri kita, mengakibatkan menjadi pemakan bulu. Kalau meri sudah kanibal itu bukan ada risiko-risiko yang harus nanti didapat oleh peternak, dan itu tidak bisa kita anggap sepele, karena kalau sudah menjadi kanibal atau memakan bulu itu otomatis meri kita itu akan kurus ya, dengan kekurangan pakan, satu kekurangan pakan, dua merasakan sakit dan nafsu makan pun berkurang. Dan dia biasanya yang sering memakan bulu, yang burunya sampai habis, sampai luka-luka, itu biasa mengalami trauma ya, dan kemudian badan pun menyusut dan akan kurus, dan itu susah sekali untuk berkembang besar, susah sekali untuk tumbuh besar. Jadi lama sekali, bisa tumbuh besar tapi lama sekali, dan itu pun tidak susah sekali menghilangkan pemakan bulu. Kalau sudah terlalu parah itu akan terulang, nanti setelah dewasa pun akan mengulangi hal yang sama seperti itu. Dia akan mengingat apa yang pernah dia makan. Nah intinya seperti itu, dia akan mengingat apa yang dia makan, jadi dia akan mengulangi sampai dewasa. Tapi dewasa tidak terlalu parah ya, dia akan makan yang lebih kecil. Yang dewasa tidak mungkin makan saling makan, dia makan yang lebih kecil, makan bulu seperti itu utama seperti itu. Jadi kalau ada yang berpendapat tentang selain pakan, itu Anda salah, Anda belum menguasai ternak. Karena saya jamin 100% entok memakan bulu atau kanibal itu penyebabnya adalah pakan. Sudah seperti itu, saya tekankan. Kalau ada yang berasumsi yang lain silakan, pendapat yang lain silakan, tapi pendapat saya 100% saya yakini bahwa entok memakan bulu itu biasanya entok kurang pakan, dan itu kesalahan dari peternak, salah perawatan. Jadi tidak bisa menyalahkan ternak kita atau kandangnya seperti apa. Bahkan kalau sudah kanibal kadang biasanya ada juga yang mati ya, parah-parahnya mati sampai luka-luka parah seperti itu. Nah itu ya teman-teman. Jadi kita beternak itu tidak bisa asal-asal ternak, dan kita harus mempelajari bukan hanya dari orang, mempelajari dari seseorang, tapi kita harus mempelajari dari apa yang kita lakukan. Jadi kita langsung praktek apa yang kita lakukan, kita perhatikan. Jadi kita ilmunya itu lebih sempurna ya, dari dapat ilmu dari orang lain dan kita mempraktekkan dengan sendiri. Dan ilmu praktek itu tidak akan hilang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kemungkinan ini hanya bincang-bincang pada teman-teman semua. Semoga teman-teman semangat dan bisa beternak dengan sukses. Yang tadi sudah beberapa pertanyaan yang di video-video saya sebelum-sebelumnya itu sudah sedikit kurangnya ini saya jawab ya. Jadi
hal-hal yang simpelnya seperti itu. Oke, semoga kalian semua sukses di bidang peternakan dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang beragama Islam. Oke, terima kasih. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.